Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami, khususnya relung-relung hati kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami terima tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya bekerja dengan dahsyat dan hidup kami diubahkan karena kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami sungguh-sungguh mengerti hati-Mu Tuhan, dan kami dapat hidup, kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara, di mana firman ini menjadi rema di dalam kehidupan saya. Pada waktu itu, ada seorang teman sesama hamba Tuhan. Dia menelpon dan memberikan sebuah keluhan-keluhan di dalam kehidupannya. Baik itu tujuannya apa? Karena di mana kita bisa menumpahkan isi hati, kita bisa bercerita, itu akan bisa terlepas. Tapi setidaknya apabila kita juga dapat curhat sama Tuhan, maka semuanya itu akan jauh lebih baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan sebuah rema di dalam doa Bapak kami, ya. Di waktu saya duduk, di waktu saya merenung, tiba-tiba Tuhan itu berkata tentang doa Bapak kami di dalam kehidupan saya, dan itu yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara di tempat ini, ya. Yang saya kasih tema pada malam hari ini yaitu hakikat doa Bapak kami. Memang kita senantiasa mengatakan berdoa Bapak kami, tapi kita tidak tahu arti, ya, dasar yang sesungguhnya dari doa Bapak kami. Ternyata setelah Tuhan singkapkan semuanya itu kepada saya dan akan saya bagikan kepada saudara-saudara di tempat ini, itu sungguh sangat luar biasa. Itu pun juga sangat memberkati saya, di mana melalui doa Bapak kami, Tuhan tuh mengajarkan kepada kita untuk lebih mengenal Dia. Bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal Dia lebih dalam. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 tentang doa Bapak kami. Saya akan berikan penjelasan satu persatu. Bapak Ibu, di sini dikatakan ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam ejaan lama itu dikatakan bahwa dimuliakan. Jadi di sini kata dikuduskanlah, dimuliakanlah, itu mengandung sebuah pengagungan kepada Tuhan. Di mana hati kita mengagumi Dia, di mana hati kita sungguh-sungguh memuliakan Dia, itu adalah sesuatu yang membanggakan hati Tuhan.
Jadi dari sini Tuhan mengatakan itulah worship, kata Tuhan. Membangun sebuah hubungan, sebuah pribadi yang lepas pribadi Tuhan dengan umatnya. Yaitu apa? Pujian dan penyembahan, Bapak Ibu. Tuhan sangat senang dipuji, Tuhan sangat senang disembah, Bapak Ibu ya. Jadi dari sini dikuduskanlah, dimuliakanlah adalah sebuah pengagungan yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang mengasihi Dia. Dari pengagungan ini, maka kita akan dapat mengenal Dia. Kita seirama dengan detak jantungnya Tuhan, saudara. Dari seirama, maka kita akan mengetahui apa maksud Tuhan yang sesungguhnya. Dan kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, dengan melalui sebuah pengagungan terlebih dahulu, Tuhan itu ya, Dia adalah Bapak yang kaya. Banyak dari anak-anak Tuhan, dia mengatakan begini, saya sudah berdoa, tetapi kenapa Tuhan tidak pernah menjawab saya? Apakah Tuhan itu kira-kira tidak mendengarkan doa saya? Saya waktu ada sharing bersama dengan teman melalui telepon, saudara, saya menjawab, bukan berarti Bapak kita itu tidak mendengarkan kamu. Bukan berarti apa yang sudah kamu sodorkan, yaitu agenda-agenda, setiap keperluanmu, setiap kebutuhanmu, Bapak itu tidak mengenal. Bapak itu sangat mengenal, Bapak itu sangat tahu, Bapak itu sangat mengerti. Tetapi Bapak juga ingin tidak hanya kamu yang meminta, tidak hanya kamu saja yang ibaratnya itu memberikan curahan-curahan hatimu, tetapi Bapa itu juga ingin disanjung, dimuliakan terlebih dahulu. Saya katakan begitu. Karena kalau kita itu menghargai Tuhan, kita itu benar-benar menghormati Dia, maka Dia akan lebih dalam di dalam mengerjakan sesuatu untuk kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian teman saya mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya agungkan Tuhan dulu. Karena apa? Coba kamu selidiki di dalam doa Bapa kami, kamu renungkan. Di mana Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah. Berarti adalah suatu pengagungan. Bapa ingin mempunyai hubungan intim terlebih dahulu dengan kamu, juga dengan aku, saya bilang gitu. Akhirnya di dalam sharing itu dia mengatakan, ya betul, kita perlu mengenal Bapa kita. Kita perlu sungguh-sungguh tahu siapa Bapa kita. Ya, karena Dia adalah Bapa yang kaya. Tidak mungkin kalau Bapa itu kaya, terus kemudian kamu dibiarkan. Karena firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Itu adalah suatu janjinya. Berarti kalau kamu mengenal isi hatinya Bapa, agungkan dulu. Kalau kamu mengagungkan Dia, saya percaya Bapa yang di surga itu akan memberikan apa yang kau perlukan. Karena di dalam sebuah pengagungan, sebuah penyembahan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kuasa yang dialirkan, di mana kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kuasa yang daripada surga itu turun, di mana kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka kita menghadirkan Tuhan. Ya, jadi dalam pujian dan penyembahan sungguh ada kuasa yang dahsyat. Saya dulu pernah perjalanan peperangan, saudara, dengan tim gitu ya. Kita berjalan di mana Tuhan tunjukkan. Suatu saat Tuhan tuh menggerakkan hati saya untuk apa? Memuji dan menyembah Dia. Jadi di dalam perjalanan itu saya puji Dia, saya sembah Dia. Dan di situ Tuhan singkapkan, di dalam pujian dan penyembahan, engkau sudah merontokkan kekuatan kuasa kegelapan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata diteguhkan, saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan begini, ya. Dari setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memakainya,
Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kisah ini dilatar belakangi, yaitu pada waktu Saul telah ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh roh Tuhan. Karena apa? Di mana Saul tidak mentaati segala firman yang sudah disampaikan melalui Nabi Samuel. Di mana di pasal ini tadi saya baca pasal 16, di pasal 15, kalau saudara baca, di situ Saul mestinya harus menumpas bangsa Amalek. Dan juga semua, yaitu rajanya juga, Raja Agag. Tapi Saul tidak melakukan itu semua, saudara. Dia menyelamatkan Raja Agag. Bahkan rakyat tidak diberitahu oleh Saul. Rakyat juga mengambil seperti domba, seperti lembu, semua binatang-binatang yang gemuk, yang baik, itu dia ambil. Dia mempunyai sebuah pemikiran bahwa nanti ini buat persembahan buat Tuhan. Dari sini Tuhan itu merasa jijik dengan Saul, karena dia tidak mentaati suatu hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mestinya Raja Agag itu harus ditumpas beserta seluruh bangsanya dan seluruh peliharaannya. Tapi Saul tidak mengikutinya. Sehingga apa? Tuhan merasa kecewa, sehingga Tuhan undur, roh Tuhan undur daripada Saul. Melalui ini, saudara, setiap kali Saul merasa gelisah, Saul merasa hatinya gundah, karena ada roh jahat yang hinggap di hatinya. Tetapi pada waktu Daud bermain kecapi, maka roh jahat itu undur. Jadi sini jelas bahwa di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dan tidak itu aja, saudara, ya. Di mana kita itu memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan juga berperang bagi kita. Tuhan juga mengganti, ya, di mana mestinya kita yang harus berperang, tetapi kita diberikan ketenangan. Contoh di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai dengan 22. Saya katakan begini, saudara, ya, saya bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi, nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berperang ganti kita, ya. Saudaraku, kisah ini juga dilatar belakangi di mana pada waktu itu Yehuda mau diserang oleh Bani Amon dan juga Moab, ya. Pada waktu Raja Yehuda, yaitu Yosafat, diberitahu bahwa Amon dan Moab akan menyerang negeri ini. Kemudian dia merasa gentar, saudara. Tapi di dalam kegentaran hatinya, dia tidak mencari pertolongan manusia, tapi dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Sebab apa, saudara? Kalau kita mencari pertolongan dari mana manusia, Tuhan bilang di dalam Yeremia, terkutuk. Kalau kita melihat juga di dalam Yesaya pasal 30, kalau mencari pertolongan kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada manusia, dikatakan sebagai pemberontak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali kalau kita mengalami kesusahan, mengalami terhimpit, depresi, terjepit, mencari pertolongan manusia. Kalau kita melihat daripada Yosafat, mestinya dia bisa mencari pertolongan manusia.
dia lari kepada Raja Israel yaitu Ahab. Kenapa? Karena Ahab dan Yosafat itu besanan, saudara. Namanya besan berarti hubungan itu sangat dekat. Raja dengan raja, ya, besanan dekat. Kalau misalnya minta pertolongan gampang, cepat, saudara. Tetapi kita perlu tahu bahwa Raja Yosafat, Raja Yehuda, dia tidak mencari pertolongan daripada manusia. Dia mencari pertolongan daripada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya itu bahwa di mana Raja Yosafat dia gemetar, dia mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda untuk apa? Berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh di situ dijalankan untuk apa? Berdoa dan berpuasa. Sampai pada suatu saat di dalam sebuah perkumpulan itu ada seorang Lewi yang mengatakan, jangan kamu gentar, jangan kamu takut. Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kamu. Dan memang benar, kalau kita membaca ayat-ayat sebelum daripada ayat 21 dan 22, dijelaskan, saudara, di mana bangsa Yehuda berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan pertolongan. Tetapi pertolongan ini bukan berarti Yosafat pangku tangan, bukan berarti Yosafat diam saja, bukan berarti bangsa Yehuda istilahnya enak-enakan karena sudah diberikan janji Tuhan. Tidak, Tuhan tetap katakan, pada besok paginya kamu harus berjalan melewati lembah dan bukit. Berarti orang yang berjalan bersama Tuhan pasti melakukan bagiannya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti Allah bekerja, kita pun juga bekerja. Kita sama-sama bekerja. Kita bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Maka keajaiban pasti terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pun juga dilakukan oleh Raja Yosafat, di mana sebelum dia itu berperang, dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Ada pertolongan dahsyat yang Tuhan kerjakan, sehingga apa? Bangsa Yehuda diberikan kemenangan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita memuji Dia, menyembah Dia, Tuhan turut campur tangan di dalam segala perkara. Itu ayat yang ke-9, saudara. Saya menginjak sekarang ayat yang ke-10 dari doa Bapa kami, Matius 6 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini dikatakan datanglah kerajaanmu. Kerajaan berbicara tentang pemerintahan, saudara. Saat ini kita itu berada di Indonesia. Kalau kita berada di Indonesia, otomatis kita juga mengikuti sebuah aturan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Apalagi saat ini masa pandemi, saudara. Ya, saudara harus mengikuti sebuah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, gitu ya. Dan cuci tangan, itu harus dilakukan, saudara, ya. Jangan sampai kita tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya itu menjadi sehat. Dan saudara dan saya, di mana kita sehat, maka kita menjadi orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik, di mana kalau kita bekerja akan menjadikan sebuah keberhasilan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak mengikuti sebuah aturan, maka kita menjadi sakit, saudara. Kalau sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ikuti setiap peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Begitu juga di dalam Matius 6 ayat yang 10, datanglah kerajaanmu,
Yang saya katakan tadi berbicara tentang pemerintahan. Di dalam pemerintahan ada aturan yang tadi sudah saya jelaskan tentang sebuah aturan kalau kita tinggal di Indonesia, saudara. Ya. Jadi aturan-aturan ini yang harus kita ikuti. Di dalam kerajaan surga itu pun juga ada tatanan, saudara ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita harus mengikuti dalam tatanan surga, dalam kerajaan surga itu ada hukum, ada ketetapan yang mana Tuhan berikan kepada umatnya. Ya, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta. Itu harus kita benar camkan di dalam kehidupan kita. Dan ada juga harus menyembah Dia, hanya Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Tetap kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Dan ini pun harus kita pelihara, kita harus jaga, mentaati setiap firman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah contoh di sini ya, tentang di mana kita ada seorang tokoh yang mengikuti sebuah aturan, mentaati sebuah peraturan yang Tuhan berikan. Begini saudara ya, di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 3, ayat 6 dan 12. Saya akan baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Ishak itu mengikuti akan perintah Tuhan. Tetapi Ishak itu tidak mempunyai hubungan dalam arti itu pengenalan lebih dalam kepada Tuhan. Ishak itu mempunyai pengenalan kepada Tuhan itu melalui bapaknya, yaitu Abraham. Dan Ishak mengalami sebuah keajaiban di dalam kehidupannya. Itu yang melandasi Ishak untuk dia benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Dan itu yang menumbuhkan imannya bahwa Allah bapaknya itu turut campur tangan di dalam segala perkara. Kisah ini yaitu di mana Ishak diutus oleh Tuhan untuk mempersembahkan putra satu-satunya ya, untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Dan Abraham mengikuti arahan itu dan berjalan bersama dengan Ishak ke Gunung Moria. Tapi setelah sampai di tempat dan kemudian Ishak waktu mau dipersembahkan, dan waktu pisau yang sudah diayunkan dan mau mengenai Ishak, Tuhan mengatakan, jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Dan Abraham berhenti. Dan Tuhan mengatakan, ada domba yang menjadi pengganti putramu. Dan itu benar saudara. Waktu Abraham menoleh ke belakang, ada suara domba yang mana tanduknya tersangkut pada ranting-ranting, pada semak belukar. Di sini menjadi suatu pembelajaran bagi Ishak bahwa ayahnya sungguh dahsyat, ayahnya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Ishak bertemu dengan Tuhan secara iluminasi, dia menerima untuk tidak jadi pergi
ke Mesir. Dia tinggal di Gerar. Dia tidak tahu bagaimana nanti. Karena apa? Kalau di Mesir jelas ada makanan, jelas ada air. Tetapi di Gerar belum tentu tanahnya itu menjanjikan. Belum tentu ada air. Tapi Ishak mentaati. Dan di dalam mentaati itu saudara, bukan berarti Ishak diam saja, tetapi Ishak pun melakukan bagiannya. Ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Pada waktu dia tinggal, dia hanya diam saja? Tidak. Dia berpangku tangan? Tidak. Tapi di ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ishak mentaati dan Ishak melakukan bagiannya. Saya tadi katakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu siapa? Mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Jadi dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ishak melakukan bagiannya. Ishak menabur, dia mengolah tanah, dia mencari air, dan kemudian dari taburannya itu saudara menghasilkan 100 kali lipat. Kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita mentaati, kita mengikuti arahan Tuhan, maka kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan pada waktu pertama kali masa pandemi, ya, tahun 2020. Banyak juga teman-teman yang sharing kepada saya melalui telepon, saudara. Ya, dia mengatakan begini, bagaimana ini? Semua jadwal-jadwal di-cancel. Dalam hati saya, saudara, ya, bukan jadwalmu saja yang di-cancel, jadwalku juga. Yang sudah aku susun mulai Januari sampai dengan Desember, semua itu di-cancel. Dalam hati saya, saudara, ya, kalau saya bercerita, nanti dia tidak akan teruskan ceritanya. Jadi saya itu mendengarkan dengan seksama, saudara. Terus kemudian saya ajak berdoa, ya. Saya ajak berdoa, saya tenangkan dia, nggak usah takut, nggak usah khawatir, percaya bahwa Tuhan turut campur tangan. Dalam hati saya, saudara, ya, saya mengatakan gini, Tuhan, jangan sampai aku terjadi seperti dia, ya. Aku tidak mau di masa pandemi seperti ini, aku mempunyai iman hutang. Aku tidak mau, Tuhan. Tapi aku mau di masa pandemi ini sungguh-sungguh bergantung, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena aku percaya di dalam Engkau ada pemeliharaan, saudara. Ya, waktu itu saya langsung dapat 1 Raja-Raja 17, saudara, tentang Elia di Sungai Kerit, gitu ya. Tuhan ngomong gini, kalau aku bisa pelihara Elia di Sungai Kerit dengan mengirimkan burung gagak dan memberi roti bakar dan juga daging, apakah aku tidak bisa memelihara hidupmu dan juga keluargamu? Saya ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya. Aku tetap mengandalkan Engkau. Aku tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang Engkau adalah Allah yang sungguh dahsyat. Firman-Mu mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba saya dapat telepon setelah teman saya tadi itu sharing selesai, terus ada telepon lagi masuk, saudara, gitu ya. Kemudian ada seorang ibu mengatakan begini, Bu Ami, tolong didoakan. Anak saya pada hari ini, anak saya misalnya tanggal 5 gitu ya, saudara, ya. Anak saya pada tanggal 5 Agustus misalnya pada hari ini, saudara, ya, itu dia merit di Dallas, katanya gitu. Dalam hati saya,
Bagaimana caranya? Tiba-tiba saya menyeplos, saudara. Saya tanya, Ibu, gimana ya caranya saya bisa mendoakan? Tuh, nanti dalam sebuah pernikahan itu pakai Zoom. Jadi ibu nanti bisa mendoakan via Zoom. Oh gitu, ya. Tapi sebelumnya dia juga menelpon saya untuk saya mendoakan setiap prosesi acara supaya dapat berjalan dengan baik. Akhirnya benar saudara, besok paginya gitu ya, saya sudah dandan rapi. Jam 5 pagi saya sudah dandan rapi. Di sana kan sore ya saudara ya. Suami saya itu tiba-tiba gini, kamu pagi-pagi gini sudah dandan rapi mau kemana, katanya gini. Saya bilang, enggak, saya menghadiri acara pernikahan. Saya disuruh mendoakan. Oh ya. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pada prosesi perjalanan acara itu saya pun juga ikut mendoakan pasangan pengantin. Dan benar apa yang dikatakan Tuhan tentang sebuah pemeliharaan itu saudara, ya. Setelah selesai acara pernikahan di Dallas itu saudara, tiba-tiba saya di WA dan saya ditanyain nomor rekening saya. Terus kemudian saya bilang, oh baik ibu, akan saya beri. Loh, hanya mendoakan kurang lebih ya mungkin 10 menit saudara. Tapi Tuhan turut campur tangan begitu dahsyat. Tuhan memberkati begitu dahsyat saudara ya. Saya melihat nilainya. Wow, saya gini. Terima kasih Tuhan. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, jangan takut. Jangan kita itu mengarahkan kepada sebuah problema kita, ya. Tapi arahkan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya memang hari-hari ini sedang merenungkan di dalam kitab Yesaya pasal 30. Kira-kira 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ada seorang teman saya setiap pagi mengirimkan renungan-renungan. Tiba-tiba dia mengirimkan Yesaya 30 ayat 15 saudara. Dan diantaranya di situ dikatakan bahwa jadilah tenang, seperti gitu. Memang kalau kita itu tenang saudara, maka kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita tidak tenang, kita itu bergelut dengan permasalahan kita. Kita bergelut bahwa nanti atau besok kita bagaimana, maka kita tidak akan bisa mengalami keajaiban Tuhan. Seperti halnya Ishak saudara. Dia tetap melakukan bagiannya, dia mengasihi Tuhan, maka dari situ Tuhan berikan keajaiban. Di mana dia menabur, menghasilkan 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya, kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan penuh kasih. Yang pertama tadi, kalau kita datang memuliakan dan kita menguduskan namanya, mengagungkan dia, maka ada sebuah hubungan yang intim yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Itu ada sebuah pembelajaran supaya kita benar-benar mengenal hati Tuhan saudara ya. Di mana kita mengenal hati Tuhan, kita menghadirkan hadiratnya, ada kuasa yang dahsyat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ayat yang selanjutnya saudaraku, yaitu Matius 6 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini berbicara tentang sebuah penyediaan. Tadi saya sudah gambarkan, gak usah takut. Gak usah kita itu memikirkan besok aku makan apa. Gak usah saudara. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Kesusahan besok itu ada urusannya sendiri. Jadi kita jangan pusingkan itu. Saya kadang-kadang ngomong-ngomong dengan suami saya, wah kita harus berdoa. Suami saya kadang-kadang suka guyon saudara ya, suka guyon gini, wow kangen aku makan nasi Madura, katanya gini. Bukan berarti kita nggak bisa beli saudara ya, kita bisa beli. Tapi kita berusaha untuk
mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya bilang pada suami saya, ayo berdoa, ayo berdoa. Pasti Tuhan turut campur tangan. Nanti aku juga berdoa supaya Tuhan turut campur tangan. Saya katakan gitu ya saudara ya. Karena apa? Nasi Madura itu enak saudara ya. Enak banget gitu loh. Akhirnya saya berdoa. Terus habis berdoa saya cerita sama suami, aku sudah berdoa loh, saya gini. Oh iya, gitu. Aku juga sudah, katanya gini. 2 hari kemudian saudara ya, ada yang memberitahu via WA, Bu, besok pagi sarapannya nasi Madura ya. Loh, Tuhan itu tahu loh saudara, ya. Tuhan itu ngerti loh hati kita. Jadi jangan jemu-jemu, jangan segan-segan mencari Tuhan. Jangan kita itu bingung dengan masalah kita sendiri, tapi benar-benar andalkan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim. Seperti saya katakan tadi, punyailah worship, ya, punyailah worship, seperti gitu. Jadi yang dimaksud makanan kami yang secukupnya di sini bukan berarti makanan yang mewah-mewah, yang lezat-lezat, yang membuat kita pada akhirnya tidak sehat. Tapi yang dimaksud di sini adalah makanan yang bergizi, makanan yang sehat, saudara. Ya, karena apa? Kalau kita ini memiliki tubuh yang sehat, maka kita akan dapat bekerja dengan baik. Dan makanan yang secukupnya bukan berarti makanan hasil penipuan. Kita itu mencuri hak orang lain, bukan saudara, ya. Tetapi biarlah kita berdoa, dikatakan dalam Amsal 30 ayat yang ke-8, dikatakan begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan ajarkan ini kepada kita, tujuannya apa? Supaya makan yang cukup, yang benar-benar menjadi bagian kita. Bukan kita itu istilahnya merebut piring nasi orang lain. Misalnya di dalam pekerjaan, kita menghalalkan segala cara, yang penting kita hidup. Itu Tuhan tidak mau saudara, ya. Tuhan sungguh gak mau hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mengajarkan ini khususnya di dalam Amsal 30, supaya kita benar-benar mengandalkan Dia dan kita berdoa untuk menjauhkan semuanya itu. Dan apa? Kalau kita menerima apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi hak kita, itu akan menjadi sehat saudara. Kita tidak akan kemerungsung saudara ya. Karena apa? Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengarkan baik-baik saudara ya. Rahasia hidup yang diberkati itu bukan terletak pada apa yang kau bisa atau apa yang kau miliki, tetapi seberapa dekat kau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup diberkati saudara, kita harus mempunyai sebuah pergaulan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai pergaulan yang intim dengan Tuhan saudara, maka Tuhan akan bekerja dahsyat di dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ini tentang sebuah pengampunan Tuhan ajarkan kepada setiap orang percaya. Di mana kita mau mengampuni, maka Tuhan mengampuni kita. Ya, jadi jangan kita kalau melakukan perbuatan salah, misalnya melanggar di perjalanan seenaknya, melanggar marka seenaknya, merasa bahwa kita itu tidak diawasi. Mata Tuhan tuh mengawasi dan menjelajah seluruh bumi saudara.
Jadi dari sini kalau melakukan sebuah kesalahan itu cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita dalam pribadi diri kita melakukan sebuah kesalahan atau kita menyinggung perasaan orang lain, kita juga harus minta ampun, saudara ya. Saya kalau merasa saya salah, saya langsung minta ampun. Karena saya apa? Saya punya kunci satu, saya nggak mau menjadi pahit. Jadi jangan sampai nggak bisa mengampuni itu menjadi sebuah kepahitan di dalam kehidupan. Karena kalau kita pahit, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita pahit, kita menjadi orang yang senantiasa dikejar-kejar rasa bersalah, saudara. Ya. Dan kalau kita pahit, maka kita akan terus mendengki kepada orang, terus melakukan hal-hal yang negatif. Dan kalau kita pahit, itu juga mengakibatkan penyakit di dalam kehidupan kita. Hormonal kita akhirnya nggak stabil, ya. Misalnya perputarannya hormon itu, saudara ya, dalam 10 detik 5.000 misalnya ya. Saya bukan seorang dokter, ini misalnya. Tapi karena kita mempunyai sebuah kepahitan, maka dalam 10 detik bisa 10.000. Dan ini akhirnya apa? Membuat kehidupan kita jadi tidak stabil, saudara. Saya pernah melayani, saudara ya, seorang wanita dari Sydney, saudara. Ya. Di dalam percakapan di telepon, dia tidak bisa mengampuni orang tuanya, satu. Yang kedua, dia tidak bisa mengampuni mantan suaminya. Dia mengatakan gini, saya dulu menikah juga secara bukan secara Kristen. Saya melanggar sebuah aturan-aturan. Tapi saya tetap tidak bisa mengampuni orang tua saya. Karena saya merasa bahwa semua ini akibatnya saya tanggung karena orang tua saya. Saya katakan, kamu harus bisa melepaskan pengampunan. Kamu harus bisa berdoa. Jangan sampai ada sebuah kepahitan. Dia mengatakan gini, ya akibat dari semuanya ini, saya menderita seperti ini. Kamu harus bisa lepaskan itu. Kamu coba memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Agungkan Dia sampai kamu benar-benar mendapatkan sebuah ketenangan di dalam kehidupmu. Kalau kamu mendapatkan sebuah ketenangan, maka kamu akan dapat melepaskan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu kemudian, kurang lebih 1 bulan, dia menghubungi saya lagi. Dia mengatakan, saya mulai terbuka hati saya setelah sharing beberapa waktu yang lalu dengan ibu. Melalui pujian, melalui penyembahan itu, benar, saya beroleh ketenangan. Saya belajar mengasihi ibu saya. Saya belajar mengampuni ibu saya. Saya belajar mengampuni mantan suami saya. Dan saya mau berjalan di dalam Tuhan. Terus saya ngomong begini, kalau gitu kamu cari gereja, cari gembalamu, di mana kamu digembalakan di situ, kamu dimuridkan di situ, kamu minta didoakan, kamu supaya dilayani kelepasan. Bu, kalau di sini ini enggak seperti di Indonesia, tapi coba kamu cari, pasti ada. Coba kamu cari. Ya aku akan doakan kamu melalui WhatsApp. Tapi nanti supaya ada yang meneruskan untuk mengembalakan kamu, di mana kamu itu dimuridkan di situ. Iya, tapi saya tidak berdomisili di dalam satu gereja. Saya pindah-pindah. Tapi kamu harus cari betul-betul gereja yang bisa mengembalakan kamu, yang bisa membimbing kamu. Cari hamba Tuhan. Saya katakan gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah saya mendoakan, dia merasa lega. Beberapa waktu kemudian saya dihubungi. Dia bilang, terima kasih Ibu, saya sudah digembalakan, saya sudah dimuridkan dengan Bapak Pendeta ini. Dan
saya benar-benar mendekatkan hati dan saya mau juga melayani Tuhan. Puji Tuhan saudara, di mana kita mau mengampuni saudara, maka ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita mau mengampuni, maka Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang selanjutnya saudara di dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan tidak pernah membawa kita di dalam pencobaan saudara ya. Dan pencobaan itu biasanya dari kehidupan kita sendiri ya. Dari apa? Di mana kita tidak bisa menguasai diri kita saudara ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14 bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Jadi yang bawa kehidupan kita masuk di dalam pencobaan itu bukan juga orang lain, tetapi kita yang harus mau mengendalikan emosi kita. Kita yang harus mau mengambil sebuah keputusan untuk tidak masuk di dalam pencobaan. Ya. Contoh Yusuf saudara. Contoh Yusuf saudara ya. Dari sini Yusuf waktu diganggu oleh istri daripada Potifar, dia melepaskan diri dan dia tidak mau dan dia menolak. Dia lari. Itulah saudaraku. Yusuf mengambil sebuah keputusan untuk apa? Tidak masuk di dalam apa? Pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan juga bukan datang dari orang-orang di sekitar saudara, tapi dari diri kita sendiri. Di mana kita bisa melawan pencobaan itu. Ya. Kita bisa melawan semuanya itu. Maka kita menjadi orang-orang yang menang. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari doa Bapa kami yang sudah saya jabarkan satu persatu, di mana kita kalau sungguh-sungguh mengenal Bapa kita di surga, kita akan diberitahu. Ini adalah sebuah rema yang saya bagikan kepada saudara. Dan firman ini, doa Bapa kami ini membuat saya semakin lebih bergairah untuk lebih mengenal Tuhan, lebih intim dan lebih dekat dengan Dia. Melalui semuanya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya benar-benar lebih cinta. Meskipun saat ini di masa pandemi seperti ini, saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya kalau sudah mulai banyak permasalahan, bukan berarti hamba Tuhan tidak ada masalah saudara. Ada saudara ya. Kalau mulai sudah ada permasalahan, saya pegang Yesaya 30 ayat 15, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Untuk apa? Tenang. Ya, kita menjadi apa? Tenang. Kalau kita tenang, maka kita fokus. Kalau kita tenang, maka kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita tenang, kita melakukan semuanya itu dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di mana kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat mengenal Dia dengan lebih dekat lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan di dalam setiap loh hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi hidup dan kami melakukan firman-Mu. Bukan hanya sebatas kita membaca, sebatas kita tahu, tetapi benar-benar biarlah doa Bapa kami itu arti dasar yang sesungguhnya itu benar-benar melekat di dalam kehidupan kami, melekat di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga kami benar-benar mengandalkan Tuhan.
mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, biarlah Kau meteraikan firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh bekerja sangat dahsyat. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus yang bersemayam di setiap hati orang percaya, Engkau terus akan bergerak. Engkau terus akan memberikan sebuah pengertian-pengertian yang lebih dalam, sehingga umat-Mu benar-benar memahami hakikat doa Bapa kami, dan mereka hidup selaras dengan Engkau. Karena umat-Mu sungguh-sungguh memiliki sebuah worship kepadamu, dan umat-Mu mentaati Engkau, dan umat-Mu juga Tuhan Yesus, oh haleluya, haleluya, mengasihi Engkau lebih dalam, mengerti bahwa Engkau adalah Sang Pemelihara di dalam kehidupan, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan. Dan itu biarlah tertancap di dalam setiap hati umat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.